Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal tersebut berarti telah ditemukan unsur tindak pidana di kasus yang melibatkan ex-anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Terbaru Kabareskrim Polri mengungkap, maaf, Terbaru Bareskrim Polri mengungkap sudah menangkap seorang tersangka di kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pengusutan kasus ini berdasarkan pengakuan dari Ismail Bolong. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Ia mengatakan kini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Pipit menuturkan bahwa tersangka diperiksa terkait kasus tambang ilegal yang menyeret Ismail Bolong. Adapun peran tersangka yang ditangkap merupakan penambang yang diduga berkolaborasi dengan Ismail Bolong. Meski begitu, Pipit enggan merinci soal identitas tersangka tersebut. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto buka suara terkait isu keterlibatannya dalam bisnis gelap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Komjen Agus secara tegas membantah dugaan kasus tambang batubara ilegal sebagaimana disampaikan mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan. Hendra sebelumnya menyampaikan adanya laporan hasil penyelidikan atau LHP kasus tambang batu bara ilegal. Menurut Hendra, dalam surat penyelidikan yang ditandatangani mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada April 2022, ada keterlibatan Kabareskrim. Menanggapi hal itu, kata Agus tak ada bukti adanya keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal itu. Dalam video klarifikasi, Ismail juga mengaku membuat video yang menyebut keterlibatan Kabareskrim karena ada intimidasi. Lebih lanjut, Agus mempertanyakan sikap Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan ketika menjabat sebagai petinggi divisi Propam Polri. Ia menduga Verdi Sambo dan Hendra yang justru terlibat dalam kasus tersebut dan mengalihkan isu. Agus justru menyerang balik Verdi Sambo seusai dituduh menerima suap tambang ilegal. Ia kemudian mencontohkan ulah geng Verdi Sambo yang mencoba menutupi kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Lanjut Agus, bahwa BAP juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. Ia pun menyinggung penyidikan kasus Brigadir J hingga Irjen Teddy Minahasa. Agus kemudian menyinggung soal penanganan di kasus Brigadir J. Ia menuturkan tindakan yang telah dilakukan Bareskrim sesuai fakta dan rekomendasi Komnas HAM, Tim Sus, hingga tuntutan masyarakat dalam pengusutan kematian Brigadir J. Dijelaskannya bahwa tindakannya pun telah sesuai dengan atensi Presiden Jokowi kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.